Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 20 Juni 2021 kita akan belajar dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah ketika atap rumah harus dibuka. Ketika atap rumah harus dibuka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kisah ini merupakan kisah yang sangat populer. Dan kita tentu sering mendengar khotbah-khotbah mengenai hal ini. Namun tidak mengapa kalau kita akan pelajari lebih lanjut, tentunya lebih dalam, supaya kita bisa mengevaluasi diri kita sekaligus menerapkan apa yang harus kita terapkan. Mari sebelumnya perhatikan ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Rupanya kisah ini, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Kapernaum itu juga disebut sebagai the town of Jesus, kota Yesus. Menariknya dikatakan bahwa ia ada di rumah. Rumah siapa? Kan Yesus tidak punya rumah di Kapernaum. Rumah siapa itu? Itu adalah rumah mertua Petrus, atau ya sekarang bisa disebut sebagai rumah Petrus. Jadi kejadiannya di tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat 4 pribadi atau kelompok yang nanti kita melihat masing-masing akan menunjukkan karakter atau sikapnya. Yang pertama yang kita pelajari tentu adalah pribadi Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Hal pertama di ayat 2 ini yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus adalah memberitakan firman. Memberitakan. Kata memberitakan di dalam bahasa Yunani dipakai kata elalei. Itu adalah kalau di parsing itu imperfect aktif indikatif, orang ketiga tunggal. Bapak Ibu, itu artinya sudah berlangsung memberitakan firman. Jadi dalam kurun waktu yang ya ada ya cukup lama lah ya gitu ya. Tidak sekali. Kalau kala auris itu 1 kali. Kalau ini kala imperfect itu sedang berlangsung. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dimanapun berada. Jadi ini termasuk bagian dari memang misi visi Tuhan Yesus adalah memberitakan firman supaya ada penerimaan dan kemudian ada keselamatan bagi orang-orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah Tuhan kita Yesus Kristus memberitakan firman. Kemudian kalau kita lihat ayat yang kelima, kita baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lihat di sini karakter, sifat, atau keberadaan Tuhan Yesus adalah pengampun. Pengampun. Yang bisa mengampuni manusia hanyalah Tuhan atau Allah. Itu juga nanti diperdebatkan oleh ahli Taurat. Jadi di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah atau Tuhan, pribadi yang memang layak disembah.
Dia pengampun. Pengampun. Tapi di ayat 5 juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ini menghargai iman 4 orang. Kalau kita perhatikan ketika Yesus melihat iman mereka, ini iman 4 orang itu yang menggotong seorang yang lumpuh ini ya. Tuhan Yesus menghargai iman mereka. Jadi tidak diabaikan gitu saja. Lihat iman, dia hargai iman itu. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ini menunjukkan Tuhan Yesus Maha tahu. Sampai di pikiran orang lain dia tahu. Kalau kita sukanya menebak-nebak, tapi seringkali salah. Tapi Tuhan Yesus itu Maha tahu. Di pikiran orang lain pun dia tahu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat itu, kalau dia tahu pikiran orang, ya siapa lagi yang tahu pikiran orang selain Tuhan atau Allah? Kemudian kita lihat ayat yang ke-10 dan seterusnya ya sampai dengan yang ke-12, kita tidak baca di situ, tetapi saya ingin sampaikan satu kalimat bahwa Tuhan Yesus itu membuktikan yang perlu dibuktikan. Jadi supaya clear lah, supaya nyata lah. Yang perlu dibuktikan, dia buktikan. Tadi ahli Taurat ya menolak Tuhan Yesus atau ya menganggap Tuhan Yesus itu menghujat Allah karena mengampuni dosa tadi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus membuktikan ini perlu bukti orang ini. Perlu bukti. Maka dia buktikan dengan kata-kata bahwa dia sanggup mengampuni dan kemudian dengan bukti bahwa orang itu sembuh. Ini luar biasa dan itu terbukti. Jadi jelas sekali ada kelebihan Tuhan Yesus yang tidak dimiliki oleh manusia. Dari pengampun dan maha tahu itu tidak dimiliki oleh manusia, oleh siapapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itulah pribadi Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat si lumpuh ya, si lumpuh. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Menurut ayat 3 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa si lumpuh itu bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang lain. Sampai-sampai orang lain harus menggotong dia. Itu karena dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak bisa jalan tentunya. Dia tidak bisa melangkah, tidak bisa pindah tempat kalau tidak ada orang lain yang memindahkan tempat dia. Makanya di sini jelas sekali menurut ayat 3 ini bahwa si lumpuh ini adalah orang yang bergantung pada orang lain. Nah, kalau menurut ayat 12 kita baca dulu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Itu disembuhkan. Dengan kata lain bahwa si lumpuh ini, ya tentu dengan kebanyakan manusia sama, itu hidupnya bergantung pada Tuhan. Jadi perhatikan, ini orang-orang yang benar-benar tidak bisa apa-apa. Hidupnya bergantung pada Tuhan dan hidupnya bergantung pada manusia. Artinya dia tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada bantuan dari pihak lain. Bapak Ibu, ini merupakan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi si lumpuh ini adalah orang yang pribadi yang mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Hidupnya bergantung kepada orang lain dan tentunya bergantung kepada Tuhan. Orang yang sengsara, si lumpuh adalah orang yang sengsara. Lalu kita lihat yang ketiga adalah 4 orang. Kita lihat kembali ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Menurut ayat 3 ini kita bisa lihat bahwa 4 orang ini adalah orang yang perhatian atau orang yang peduli.
Ngapain repot-repot gotong si lumpuh ini kan? Ya kita tidak tahu hubungan mereka, atau mereka saudara atau tidak, kita tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tetapi yang jelas bahwa mereka menunjukkan kepedulian. Mereka menunjukkan perhatian khususnya kepada orang yang sengsara, yaitu si lumpuh. Kemudian kita lihat ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lihat di sini. Ada usaha. Ada usaha dari 4 orang ini. Ini repot-repot banget ya. Ada usaha. Artinya sebetulnya di sini adalah berkorban. Mau berkorban. Usaha bukan untuk dirinya sendiri ini. Usaha untuk si lumpuh. Jadi dia mau berkorban. Mereka mau berkorban. Membuka atap rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Yang dimaksud dengan atap rumah di sini adalah sotoh. Sotoh. Orang Yahudi membangun rumah itu tidak lancip seketika seperti kita kebanyakan orang Indonesia. Tetapi datar. Atasnya itu datar. Dan atas yang datar itu kemudian dipagari. Dan itulah yang disebut dengan sotoh. Sudah pernah saya jelaskan, sotoh itu fungsinya untuk menjemur rami atau jerami, juga untuk bermeditasi atau merenungkan firman Tuhan, juga untuk membuat ruang-ruang bagi tamu. Kalau ada tamu, bisa dibuatkan ruang di sotoh. Nah, sotoh ya, yang datar itu terbuat dari beberapa bahan yang dicampur, yaitu rami atau jerami. Kemudian dicampur dengan tanah, ya secara khusus tanah liat. Kemudian dicampur atau dipasangkan balok-balok kayu atau kayu-kayu yang besar. Nah, kemudian dibuat kota itulah jadinya sotoh itu. Makanya kalau yang namanya sotoh itu kalau musim hujan terus-menerus, misalkan air hujan itu terus-menerus ya membasahi sotoh itu di pinggir-pinggirnya bisa tiris, bisa bocor begitu. Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan. Amsal 27 ayat 15 tentang sotoh. Saya bacakan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Nah, perhatikan ya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ya, ditiris. Jadi itu air yang ya bocor di tempat-tempat tertentu di soto itu. Kenapa bisa bocor? Lah kan itu terbuat dari tanah dan rami yang dicampur ya. Ada balok-balok memang, tapi kan ada celah-celahnya pasti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dan itulah sebabnya soto itu bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Ya mungkin usaha lebih keras lah, tapi bisa dibuka karena kan tanah dan rami dan balok ya, baloknya gelondongan begitu ya. Gampang lah kalau dibuka kalau sudah ya enggak mengikat apa-apa. Jadi itu bisa dibuka. Itulah sebabnya atap itu yaitu soto itu dibuka. Dibuka supaya apa? Supaya 4 orang ini bisa menurunkan si lumpuh di depan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan ini ada usaha. Ada korban, pengorbanan bagi si lumpuh. Kalau kita melihat ayat yang kelima, saya bacakan lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lihat di sana ada iman. Jadi 4 orang ini beriman. Beriman. Jadi perhatikan, ada kepedulian, ada pengorbanan, dan ada iman. Ini luar biasa, 4 orang ini. Kemudian kita lihat pribadi atau kelompok yang terakhir adalah ahli Taurat. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lihat, ahli Taurat ini berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Ya.
Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Jadi berprasangka buruk. Kalau kita lihat ayat 10 sampai 12, maka ahli Taurat ini dipermalukan oleh Tuhan Yesus dengan bukti yang nyata. Siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu? Dipermalukan. Orang yang berprasangka buruk ini dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Kisahnya sangat menarik Bapak Ibu. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau kita yang mengalami kondisi memprihatinkan seperti si lumpuh, jangan takut, jangan putus asa. Ya lagi, kalau kita mengalami kondisi yang memprihatinkan seperti si lumpuh ini, maka jangan takut dan jangan putus asa. Mengapa? Sebab pasti ada yang memperhatikan kita. Pasti ada yang memperhatikan kita. Banyak atau sedikit orang yang memperhatikan kita, ya tidak tahu. Tetapi yang jelas, pasti ada orang yang memperhatikan kita. Pasti ada orang yang peduli kepada kita. Justru yang terutama adalah kita bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan ya, menunjukkan pribadi yang peduli kepada orang-orang yang sengsara. Jadi ketika Anda dan saya mengalami hal yang seperti si lumpuh, tidak bisa buat apa-apa oleh karena masalah yang berat yang kita hadapi. Kita sampai tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa melangkah untuk melanjutkan kehidupan ini. Kita hanya stagnan begini-begini saja dan terus di dalam kesengsaraan penderitaan. Jangan putus asa, jangan takut. Oleh sebab ada yang akan memperhatikan Anda dan saya. Dan terutama adalah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bergantung kepada Tuhan. Karena Dia peduli kepada Anda dan saya ketika kita hidup dalam penderitaan atau masalah. Yang kedua, milikilah kepedulian kepada sesama seperti 4 orang itu. Milikilah kepedulian. Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mampu dan ada orang lain yang tidak mampu, milikilah kepedulian. Kemudian milikilah usaha atau mau berkorban. Memberi orang lain itu kan berkorban. Milikilah usaha atau mau berkorban. Kemudian milikilah iman. Milikilah iman bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang Anda bantu itu. Yang Anda tolong itu. Tuhan akan peduli kepada mereka. Milikilah iman. Yang ketiga, jauhi sifat atau sikap suka berprasangka buruk. Kehati-hatian itu, ya it's okay ya. Kehati-hatian it's okay. Tetapi bukan berarti berprasangka buruk. Kita waspada itu memang harus. Tetapi jangan dipenuhi pikiran yang buruk kepada orang lain. Ahli-ahli Taurat itu, kalau ahli Taurat tidak tahu dia waspada atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin saja juga waspada, tetapi berprasangka buruk. Berprasangka buruk kepada Yesus. Jadi kita waspada, oke. Tetapi jangan berprasangka buruk. Jangan penuhi pikiran kita ini dengan hal-hal yang negatif tentang orang lain saja. Itu akan kelihatan. Jadi di mana kita bertemu orang, kita nyalahkan satu orang itu. Kita bertemu orang lain, nyalahkan satu orang itu. Kita bertemu orang lain lagi, nyalahkan satu orang. Itu berprasangka buruk. Padahal belum tentu seperti itu. Dan yang keempat berkaitan dengan Tuhan Yesus. Teladani apa yang kita bisa teladani. Teladani apa yang bisa kita teladani. Memaafkan orang lain. Itu kita bisa teladani. Peduli kepada orang lain. Itu kita bisa teladani. Memberitakan kabar baik. Itu kita bisa teladani. Dan masih banyak hal yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita. Sejauh mana diri kita, kehidupan kita, apakah sudah benar atau tidak, sudah lurus atau belum, atau sudah maksimal atau belum, dengan melihat karakter-karakter yang ada di sini. Saya ulangi secara ringkas, jikalau kita sengsara, mengalami penderitaan, mengalami masalah, jangan takut, jangan putus asa.
tetapi bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memakai orang lain untuk peduli kepada kita. Jikalau kita mampu, kita dikuatkan oleh Tuhan, maka pedulilah kepada orang lain, milikilah usaha mau berkorban untuk orang lain, dan milikilah iman untuk keselamatan orang lain. Tetapi jauhilah sikap atau sifat suka berprasangka buruk kepada orang lain. Oke, hati-hati, tetapi jangan dipenuhi dengan pikiran negatif tentang orang lain. Dan teladanilah Tuhan Yesus apa yang bisa kita teladani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus sudah menolong kami untuk memahaminya. Dan biarlah Roh Kudus juga akan menolong kami untuk mempraktekkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.